Wassalamualaikum Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam suasana yang hangat, suasana yang insya Allah semua sehat walafiat. Untuk gerok sithik niki peh wingi ra mlebu terus dirapel. Jatahe jenengan mesti Pak Joko. Jatahe sinten? Boten ngertos taglem ngaku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam rangkaian tema Baiti Jannati sampai di bab berbakti kepada orang tua. Saya ulas sedikit gitu kan. Bahwasanya judul-judulnya aja. Yang pertama, bahwasanya berbakti kepada orang tua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim diperintahkan untuk membalas semua kebaikan orang yang sudah berbuat baik. Wabil khusus orang terbaik yang sudah berbuat baik sama kita adalah orang tua kita. Kemudian bahkan cerita atau riwayat yang pernah saya sampaikan juga tentang ada seorang anak yang menggendong ibunya tawaf dan juga berangkat untuk haji atau umrah. Kemudian bertanya kepada Ibnu Umar, apakah perbuatan saya menggendong ibu saya dari rumah ke sini dan tawaf sudah membalas jasanya? Kata Ibnu Umar, tidak, walaupun belum. Kenapa? Oh belum. Nah ini pun kalau sampai gitu deh. Oh belum toh. Oh belum cukup membalas. Bahwasannya kalau nanti kaget. Kemudian kita juga tidak bisa membalas jasa bapak kita kecuali kita mendapati beliau menjadi budak lalu kita menebusnya, sedangkan perbudakan hari ini sudah tidak ada. Jadi benar-benar sudah nggak ada celah lagi untuk kita kemudian gaya-gayaan sok-sokan mesti bales jasa orang tua. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk selalu mendoakan mereka, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan Allah juga perintahkan aniskurli wali walidayya ilayyal masir. Nah, kowe iso syukur karo aku ya syukur juga, berterima kasih juga marang wong tuamu, dan semua akan kembali kepadaku. Dan Allah juga tegaskan melalui hadis Nabi SAW bahwasanya ridha Allah bersama dengan keridhaan orang tua, begitu pula kemurkaannya. Dan Allah kemudian menyatakan bahwasanya kebaktian seorang anak itu akan menjadikan anak itu baik. Sebaliknya ketika anak itu tidak berbakti, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak itu juga tidak baik. Sebagaimana firman-Nya, wa barrum biwalidayya wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku diperintahkan untuk berbakti kepada ibuku, kata Isa Al-Masih, dan dia Allah telah menjadikan aku seorang yang tidak sombong dan tidak celaka. Artinya mafhum mukhalafahnya, ketika ada seorang anak yang kurang ajar kepada orang tuanya sampai menyia-nyiakan, maka aku yakin hidupnya akan sia-sia dan celaka. Kemudian dalam sebuah hadis juga sudah disampaikan juga bahwasanya orang tua ketika kita berbakti kepada mereka akan menambah banyak rezeki dan menambah panjang keberkahan umur kita. Kemudian dan perintah untuk berbakti ini sudah ada sejak dulu, sejak zaman-zaman nabi-nabi yang dulu, dan ini terus ada ketika manusia masih lahir dari manusia yang lain atau yang namanya orang tua. Sebagaimana firman Allah, wa idza akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Dan ingatlah kami dulu telah mengambil janji kepada orang-orang dulu dari kalangan Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, artinya tidak boleh berbuat kesyirikan, dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapakmu. Jadi ini sepaket gitu. Jadi disuruh bertauhid, tapi juga disuruh untuk menghormati, menyayangi orang tua. Dan kemudian materi yang terakhir waktu 2 minggu yang lalu yaitu bahwasanya jihad dalam kondisi tertentu gak lebih mulia daripada berbakti kepada orang tua. Sampai ada seorang anak yang mau berangkat jihad ditanyakan kepada Nabi SAW bahwasanya dia mau berangkat, kemudian Nabi mengatakan, apakah kamu masih punya orang tua? Maka dia pun mengatakan iya, maka kemudian diperintahkan untuk berbakti kepada orang tuanya. Ini juga menjadi dasar bagaimana kemudian nanti ada anak-anak muda yang belajar pemahaman yang radikal, yang kemudian didik-didik kon jihad gitu kan, tapi dengan jihad-jihad yang nggak benar,
Bahkan orang tuanya pun nggak ngerti gitu kan. Maka orang-orang seperti ini dia justru salah dalam memilih jalan, salah memilih kajian, salah memilih guru, akhirnya matinya sia-sia. Akhirnya matinya sia-sia. Padahal hari-hari dikenal sebagai anak yang baik, anak yang pendiam, cuman karena salah gaul akhirnya kemudian masuk di kajian yang salah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau panjenengan nate dengar yang namanya Ashabul Kahfi, itu penghuni gua Al-Kahfi, kemudian jenengan nate mireng Ashabul Ukhdud, orang-orang yang disuruh masuk parit dalam rangka mempertahankan keimanan, maka ada juga Ashabul A'raf. Ashabul A'raf dalam surat Al-A'raf adalah mereka anak-anak muda yang berangkat jihad tapi mboten pamit kalih wong tuane. Jadi dia mati syahid, harusnya dengan mati syahid itu dia harusnya masuk surga, ning ora entuk mlebu surga gara-gara ora pamit karo wong tuane. Diakhirkan sampai Allah kemudian mengizinkan. Padahal dia menyaksikan bagaimana orang-orang mendahului mereka masuk surga. Ibarat ada acara makan-makan, mungkin ada acara makan-makan betul. Terus Pak Joko kan juga keri dhewe niku perasaane pripun ngoten. Kumanan ora aku geane itu. Nah, nek makan-makane kotaan mesti ya kumanane padha, tapi nek nyiduk, untuk turah nopo kan gitu. Maka itulah Ashabul A'raf, bagaimana kemudian mereka menyaksikan orang-orang lain masuk surga, tapi mereka diakhirkan karena pas maka jihad gak pamit. Tapi jihad yang bener ya, buatan jihad sing ngawur niku wong. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk di materi selanjutnya. Dan nanti sambungannya yang Isa, insya Allah nanti saya tema yang lain, jadi bukan ini. Penjenengan penasaran, mulai untuk Isa. Bakti menyebabkan masuk surga. Ini sudah diajarkan dari SD, dari TPA, semua dari mulai jenjang SD, SMP, SMA, di pengajian-pengajian itu. Maka ketika kita bisa menghayati benar bahwasanya pintu surga itu melalui orang tua, maka sungguh beruntung ketika kita masih punya orang tua. Senajan ngapunten mereka di waktu tua ya rodok nyusahke, dalam artian nek bayi genah gendonge enteng, nek wong tua kan bokonge abot kan ngoten. Nek bayi genah ngapunten nek nyawiki kotorane niku nggih ambune saged gampang ilang, nek wong tua ana mleh pun kokean obat niku ambune sok kelet ngoten. Maka ini adalah sebuah cobaan sekaligus rahmat bagi seorang anak, diberikan kesempatan untuk menghabiskan sisa hidup orang tuanya bersamanya. Makanya di Saudi itu ada dua orang yang bersaudara, kakak beradik, rebutan ngopeni mboke. Padahal mboke niku nggih pun lara ora iso napa-napa. Rebutan. Nanti sing garep niku pilih ngopeni mboke nganti ra nikah-nikah. Adike sing pun nikah nganti ngomong, "Mas, saiki jatahku, Mas. Tak gowone si mbok, Mas. Saiki si mbok kekno aku." Mas ngomong ora le. Iki aku sing ngopeni. Kowe wis silakan karo keluargamu. Ora usah dadak ngrusoki aku. Ora trimo adike. Dibawa ke pengadilan, pas ini dilaporke teng polisi, teng pemerintah. Disidang, nanti bingung hakime. Coba, nek ning Indonesia pripun niku? Wong rebutan gua wong tuwane to. Nek perlu kompak to anake ngeterke ning panti jompo. Nggih to enten to, ten TV napa-napa niku to. Diterke barengan gitu kan. Nek ora yo cek mending panti jompo. Sosok malah ting pinggir dalan digletake ngoten niku. Nah, akhirnya hakime yo bingung mutuske. Iki harus tak keke sapa iki? Diceluk mboke. Padahal mboke nggih pun loro-loronen. Ditekoki, "Mbok, jenengan pilih melu sing barep apa sing ragil?" Dalah putrane mung kali. Terus imboke nggih bingung. Aku karo anakku lanang sing nomor 1 iki ya diopeni gemati, nomor 2 iki ya gemati senajan ora karo dhewe. Aku ya bingung. Terus akhirnya ya enggak ketemu solusi gitu loh. Hakimnya nanti bingung dan enggak berani kemudian menghukum dan seterusnya. Jadi itu sebuah potret nyata bagaimana kemudian anak-anak yang paham benar hasil didikan orang tua tentunya, paham benar kewajibannya. Niku mboten usah kowe kudu bakti karo aku, genah mangkat genah rebutan niku. Tapi nek ngapunten, kita alfa, kita luput ngajari didik, kita luput untuk membina, terus ngapunten pas tuwa pengen diopeni, aku bapakmu penono itu, malah melayu kabeh gitu kan. Malah kompak itu didekek panti jompo gitu kan. Nek perlu sing gratisan gitu kan. Makanya ketika kita
benar-benar menghayati ini semua, ketika kita sudah tua itu kita pasti akan kesusahan untuk apa-apa, maka harapan kita ya anak-anak kita. Tapi kalau kemudian tidak kita kader, kita jaga, kita didik, ya kita tentu akan berharap dengan harapan yang kosong. Kita akan mimpi-mimpi di siang bolong yang nggak ada maknanya. Maka silakan berharap, silakan berdoa, tapi jangan lupa ikhtiarnya juga disinkronkan. Ngoten. Niku kayak wong pengen sugih nek ra gelem nyambut gawe. Niku enten wong ngoten niku gitu kan. Maka wong nek nyambut gawe wero ngaruan sugih apa melih ra gelem nyambut gawe pengangguran. Kayane ndangak ning langit berharap keceblokan duit. Sing enek malah keceblokan telek manuk niku. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis an Muawiyah ibni Jahimah As-Salami, dari Muawiyah bin Jahimah As-Salami, beliau bercerita anna Jahimah radhiyallahu anhu jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Jahimah berkata bahwasanya dia datang kepada Nabi SAW faqala dan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aradtu an aghzuwa, ya Rasul aku pengen berjihad, waqad jitu istasyiruka, dan aku masih bersama dengan orang tuaku. Faqala, maaf tulisannya kecil ya, waqad jitu astasyiruka, dan aku kesini pengen menemani engkau dalam berjihad. Qala halaka min ummin, apakah kamu masih punya ibu? Qala, kata si sahabat Muawiyah bin Jahimah ini, na'am, iya ya Rasul. Qala, kemudian dia Nabi Muhammad SAW bersabda, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha, maka beriltizamlah kamu kepada ibumu, karena surga ada di bawah kedua telapak kakinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebagian ulama hadis berpendapat kalau hadis ini dhaif, tapi secara makna hadis ini bisa diamalkan. Bahwasanya dalam beberapa dalil yang lain, kebaktian kepada orang tua itu lebih mengungguli daripada jihad di jalan Allah, dengan catatan ketika jihad itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu tegese umpami nggih Indonesia niku diserang kalih negara njaba dari arah Kalimantan. Nah, kita ten mriki to. Nah, kemudian yang wajib mangkat kan tentara. Nah, lalu kemudian orang-orang sekitar sana. Kita kan jauh gitu kan. Maka fardu kifayah, nah, itu harus pamit kalih wong tua. Tapi nek sing diserang dimulai dari Karangturi ya, iso ora usah pamit gendang mangkat gitu. Malah melayu, ampun, dosa besar itu lari dari medan jihad. Ning jihad sing bener itu yang mengumandangkan adalah kepala negara. Jadi bukan kepala ormas atau kepala kelompok atau RT malah. Ngoten nggih. Pokoke gen clear niki. Kadang niki nek ra clear iki kadang iki wis tekan ngendi-ngendi gitu. Nah, kemudian bahkan bakti kepada orang tua, senajan wong tuane dolim, kita pun tetap diperintahkan untuk berbakti kepadanya. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ma min muslimin lahu walidani, tidaklah seorang muslim yang memiliki kedua orang tuanya muslimani, dua-duanya Islam. Jadi wong tuane Islam. Jadi ini catatan untuk wong tua sing Islam nggih. Mengke enten lagi catatan buat wong tua yang kafir. Nah ini konteksnya wong tua yang Islam dulu. Maka orang Islam manapun sing duwe wong tuwa loro agamane ya Islam, yusbihu ilaihima muhtasiban, angger esuk anake kuwi kok berusaha untuk berbuat baik, dicek wong tuane wis dahar napa dereng, pun siram napa dereng, kurang napa. Bahkan beberapa cerita tentang kebaktian pada orang tua itu sampai ada wong tuwa niku sing anake berlomba untuk nyisir rambutnya itu luar biasa. Illa kata Ibnu Abbas, fatha lahu Allahu babaini yakni minal jannah, kecuali ketika orang tuanya dua-duanya masih hidup, maka dibukakan senantiasa setiap hari buat anak itu pintu surga. Tegese napa? Ketika misal nggih, orang tuanya ini masih hidup muslim, terus ngomong, "Le, tukokno aku mie godhog." Nah, misal ngoten. Delalah lari niki medal, golek mie godhog. Jane yo wis mlaku hati-hati. Kok yo delalah enek cah Sontoloyo numpak motor orang nganggo rem gitu kan, ditabrak mati. Ini ketika dikatakan seperti ini, illa fathalahul babaini minal jannah, maka aku yakin anak itu mati syahid masuk surga. Enak banget.
nyari surga ketika masih ada orang tua. Termasuk misal dia kerja, kok kerja dienggo anak bojo kurang dalah dieloni wong tua. Dhek kerja luwih mempeng melih. Akhirnya gerah sampai tekane sedo. Insyaallah niku nggih mati husnul khotimah, mati syahid. Karena ngopeni wong tua. Mboten kados sakniki wong tuane wis ra iso apa-apa, gegere wis bengkong, bahkan osteoporosis, melu mungkin mangan sesendok kok dadak diomongke, "Mbok, aku nek mbok eloni engko anakku lak mati kali renda aja, Bu." Padahal omah yang ditempati sing ngekeki pake mboke gitu kan. Ya Allah, naudzubillah nggih, ampun ngertos ngoten niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kana wahidan fa wahidun. Kalau wong tuane sing Islam tadi garis siji, maka pintu surga sing kalih mau ketutup siji. Berarti tinggal satu. Wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yardallahu anhu. Kalau salah satu atau dua-duanya ini anyel nesu dengan sebab yang benar ya, dengan sebab yang dibolehkan dalam agama, maka anak ini enggak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek sebabnya enggak bener, misal bapaknya ngapunten, senenge mendem njaluk ciu, anake ra nukokke pake nesu, ra apa-apa nek niku gitu. Karena nanti ada dalil yang mengatakan bahwasanya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk kalau konteksnya adalah bermaksiat. Nanti enten anak-anak sing salah. Wong kudu wajib bakti. Kok bapakku goleke kon golek ciu tak goleke nek perlu sing paling larang gitu kan. Ora mung nek mbok konang tak goleke sing merek larang-larang gitu kan. Nek perlu tak tambahi baygon sisan gitu kan. Bentang fly gitu nyawane gitu kan. Kemudian kila ketika Ibnu Abbas berkata begini, orang yang mendengar bertanya, wa indolamahu. Piye nek wong tuwa kuwi berbuat dolim? Kan enten to, bapak-bapak, ibu-ibu, anake 5, anake 4, anake 3, anake 2. Pokoknya agar anake lu saka siji gitu. Akhirnya luwih condong kepada salah satunya. Wis gandengko aku melu kowe ya to. Iki omah yo kowe. Mbakmu masmu ben kono ngleboro ning kono. Atau misal gandeng mbakmu masmu wis sukses gitu kan. Kowe lagi meh mulai ngrintis, kabeh nggo kowe. Kan ngoten-ngoten niku. Terus enten mulai macam-macam lah pokoknya. Terus mase sing dhisik-dhisik niku pun digaeke omah, tibu adike kare dhewe entek-entekan gitu kan. Nah, enten mulai sing mase bandeng pinter ditukokke motor gitu kan, giliran adike rapati pinter tukokke pitung entel wis second gitu kan, melungsur gone maspur gitu. Jadi hal-hal seperti ini melukai perasaan anak, iya. Hal-hal seperti ini dolimnya orang tua kepada anak, iya. Tapi apa kata Ibnu Abbas? Dan ini menjadi kaidah bahwasanya kedoliman orang tua, urusan orang tua dengan Tuhannya, bukan urusan anak dengan orang tuanya sehingga harus dibales. Maka beliau ditanya, wa indolamahu piye nek wong tuwa kuwi berlaku dolim, berlaku ora adil ning anake piye? Qala wa indolamahu. Senajan wong tuwamu kuwi dolim, kowe tetep wajib bekti marang wong tuwa. Pramila enten yai niku tanglet, Ustaz, saya itu waktu kecil diopeni mbok saya, bapak saya senenge medok ora tau mulih gitu kan. Giran gede, aku gede, wong tuaku tua, ra iso apa-apa saiki golek aku njaluk diopeni, bahkan aku delok rupane wae wegah gitu kan, niku pripun gitu. Ya saya bilang, itu tetap kewajiban jenengan untuk mengurusi beliau. Nek memang akhirnya kita pun nggak mau atau nggak bisa melihat mukanya karena selalu ingat hari-hari di mana kita butuh dia nggak ada, maka paling boten bisa disiapkanlah rumah untuk dia, mbuh ngontrak, mbuh ditukokke, kemudian sak perlengkapan yang diperlukan, termasuk wong sing nunggoni, pastikan nek dia selama sisa hidupnya nggak kekurangan apa-apa. Minimal ngoten niku. Ampun kemudian malah digusah kaya pitik diguak ning dalan ning pinggir dalan, dolotang lantung ten cedak balik kota Solo mriku wong tuwek-tuwek, ra lanang ra wedok, nggawa karung gede-gede, enten sing termanahan nggih ngoten niku. Kula nganti bingung iki anake sapa, mboke sapa, pake sapa gitu kan. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi saya selalu sampaikan, kalau kita pun menanam padi itu kita openi dengan baik, kita jaga, niku tesih mungkin muncul suket, tesih mungkin dipangan wereng pangan walang, tesih mungkin dipangan tikus, sehingga kemungkinan panen dan enggak panen masih tetap ada kemungkinan. Apalagi kita orang nandur pari ning arep-arep panen pari ora mungkin. Oleh karena itu maka ketika kita berharap hari-hari tua itu kita ditemani sama anak-anak yang baik, berkhidmat dengan totalitas,
tidak ada dol tinuku, tidak ada transaksional. Karena ada anak-anak yang aku gelem ngopeni mboke, anggerku jatahmu dikelongi setengah-setengah gua aku gitu. Enten ngoten niku. Enten. Nah, malah akeh gitu. Padahal kalau mau menangi siji napa loro malah akeh gitu. Nah, maka hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi di anak kita. Maka pastikan, nah ini kan pelajaran juga yang lalu kan, kita harus mencontohi untuk berbuat adil. Bagaimana Nu'man bin Bashir menghadap Nabi SAW, kemudian minta supaya Nabi menjadi saksi atas hibah yang mau dia lakukan. Kemudian Nabi mengatakan, anakmu piro? Enek liyane ora? Enten. Liyane mbokeke ora. Kata Nabi, nek liyane ra mbokeke aku mau dadi saksi. Pramila dalam bab hibah, hukumnya cuma 2. Bisa 2:1 atau dumroto. Artinya kalau salah satunya nggak dikei, berarti orang tuanya pasti berbuat tidak adil. Yang mana konsekuensinya anaknya bisa loro ati. Nah, nek anak yang soleh senajan loro ati tetap bakal bakti ning wong tuane. Nah, apa sih nek anak niku mboten solih, ya mesti bakal nyak-nyakke wong tuane. Ngoten nggih. Nah, jadi jangan melihat asap tok, tapi asap itu muncul karena ada api. Ya, jangan sampai kita bikin api berharap tidak ada asap. Kemungkinan ada asap kecuali LPG gitu. Nggak kompor listrik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku wong tuwa sing Islam. Saniki nek wong tuane Kristen, non muslim pripun? Apa entuk miloro wong tuwa Kristen, wong tuwa non muslim? Maka Allah tegaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau sekiranya wong tuamu maksa kowe untuk berbuat kesyirikan pada perbuatan yang dia enggak punya ilmu atasnya, ojo mbok taati ning tetep pergauli dengan ma'ruf. Artinya kalau orang tua ini berbeda keyakinan sekalipun kita masih disuruh berbuat baik, apalagi kalau kemudian orang tua ini masih sama akidahnya. Maka bahasa yang disebut di sini ketika orang tua ini berbeda akidah digunakan kata ma'ruf, tapi untuk orang tua yang satu akidah wabil walidaini ihsana. Karena yang namanya al-ihsan antak budallah ka annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Panjenengan berbuat baik, beramal baik seolah-olah ningali mirsani Gusti Allah. Nek akhire jenengan boten mirsani, boten menangi Gusti Allah ten pundi, dalam artian enggak terlihat karena emang itu barang gaib. Allah itu adalah Rabb yang gaib yang ada di tempatnya sana yang tidak bisa kita lihat di depan kita. Kalaupun Allah menampakkan dirinya di dunia ini, tentu kita akan binasa kayak orang-orang Bani Israel yang pengen melihat Allah lagi diduduhi kecelakaan, dia sudah mati gitu kan. Maka nggak mungkin kita memandang Allah, maka pastikan kita yakin kalau Allah mengawasi kita. Nah, orang-orang yang berbuat baik dengan cara seperti itu motivasinya, niku baiknya ora bakal hitungan. Pol wis to. Mbok memang sanggup kon gendong wong tuane ya digendong. Nek emang sanggup kon piye-piye carane pokoke nggih. Makane ampun niki khusus bapak-bapak angger karo bojone pokoke titik nggih tapi karo wong tuane sak-kusik. Nah, artinya ini koreksi buat kita sebagai laki-laki, jangan sampai kita lebih takut kepada istri kita daripada takut kepada orang tua kita. Jangan sampai kita khawatir membuat istri kita sedih, kecewa, tapi kita enggak khawatir membuat sedih orang tua kita. Artinya ketika orang tuanya ini non muslim sekalipun kita masih diperintahkan untuk berbuat baik. Dan ini dicontohkan oleh Nabi yang mulia Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam berbeda keyakinan dengan bapaknya. Ditegaskan di dalam Quran surat Maryam ayat 41 sampai 48. Ngapunten. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya." Maka ceritakanlah wahai Muhammad kisah bapak moyangmu yang namanya Ibrahim di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Jadi ini punya gelar as-siddiq juga, kemudian nabi juga. Kemudian kata Allah selanjutnya, wa idz qala li abihi, ketika dia berjumpa dengan bapaknya dia berkata, ya abadi lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai bapakku, abadi niku panggilan bapak ning panggilan yang paling halus, yang paling bagus. Pripun nek wong Jawa niku? Duh Rama ngoten. Duh Rama tok. Wahai bapakku. Nek anak ya bunaya. Wahai toleku sing gandeng dhewe gitu. Lima tak butuh nama la yasma'u wa la yubsiru. Kenapa panjenengan kok dadak menyembah
barang, benda, Tuhan, ilah yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, wala yughni angka sai'a. Terus Tuhane jenengan niku nggih mboten saged nulungi jenengan sedikit pun. Bukti gampangnya niku kula nate ningali video niku enten piyai-piyai non muslim niku Nasrani niku do gotong salib gede banget itu. Nah, gandeng salib niku kan jejeg ngeten to terus ngoten to. Ning gede banget terus enten sing dipenteng ten niku niku. Nah, enten undak-undakane. Dadi mboten rata to. Nah, rada miring ngeten. Akhire salibe ceblok, Pak. Terus pecah. Mboten saged tangi dhewe. Nah, ini yang dimaksud layuk ni angka saya. Bahwasanya ketika kita mau berpikir apa yang disembah oleh orang-orang musyrik itu pun nggak bisa membantu sedikit pun. Kayak piyai-piyai sing ngajeni wit-witan. Itu begitu kemudian enek angin gede, ora enek wit terus ngalih golek yup-yupan mboten enten. Dhek meneng wae ten mriku ambruk ya ambruk gitu kan malah ngebreki wong gitu. Nek jenengan kan sik rada mending angin gede golek panggon nggo ngiyupan ngoten to. Golek nggon nggo berlindung kan ngoten. Nek wit-wit mboten enten. Buktine ya ambruk-ambruk mawon gitu kan. Nah, maka ini introspeksi besar gitu loh. Bahwasanya Ibrahim alaihissalam coba mengatakan pada bapaknya, niku barang sing damel jenengan. Ora iso ngomong, ora iso mireng, terus jenengan niku nek ambruk ya ora iso tangi gitu. Terus kita meminta sama dia lagi klerune kadohan Pak. Kira-kira ngoten niku. Nah, kemudian ya abadi ini qad ja'ani minal ilm. Wahai bapakku, kula pun diparingi ilmu saking Gusti Allah inggih menika kawahyu kenabian niku malam yaktika yang boten diparingi ten jenengan. Fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Mang derek kula niki dalane kang lurus. Lho cobi. Mang derek kula. Niki sebuah ajakan yang sangat mulia dan selalu saya katakan, bakti anak terbaik kepada orang tuanya bukan memberi harta. Nek sakit ya alhamdulillah. Tapi nek misal mboten sakit karena misal kita diberikan rezeki yang terbatas sama Allah, paling enggak kita pastikan mereka di usia-usia tua itu selamat akidahnya, sholat, mboten aneh-aneh, mboten moli-molan sak piturute, diajak untuk menuju jalan yang baik. Itu adalah sebuah kebaktian yang terbaik. Ini dilakukan oleh Ibrahim. Maka ahdika siraton sawiya, monggo derek kula niki dalan sing lurus sing padang niku niki. Kemudian ya abati, wahai romoku, la ta'budi syaiton. Ampun jenengan nyembah setan. Inna syaitona kana lirahmani asiya. Sing jenenge setan niku kurang ajar dumateng Gusti Allah. Maksiat dumateng Gusti Allah, kafir dumateng Gusti Allah. Pun mangleren ampun nyembah niku patung-patung niku, nyembah Gusti Allah niku. Maka kemudian dia pun masih merengek minta bapaknya agar selamat. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai bapakku, kula niku ajrih kuwatir nek jenengan sak mangke angsal adab saking Allah, padahal Allah niku Ar-Rahman yang memberi kasih sayang yang luar biasa, tapi kok malah mengadab jenengan. Fatakuna lisyaitani waliya, lajeng panjenengan malah ngancani setan. Padahal setan mungkin dikancani oleh orang-orang musyrik di neraka, dia pun mengatakan fala talumuni walumu anfusakum. Ojo do ngelokke aku, ojo do ngedumel marang aku mergo kowe melu aku, salahmu dhewe melu-melu gitu. Aku orang geret tanganmu, aku orang junjung awakmu, aku mung bisiki ning kowe dadak ngrungokke omonganku. Kinten-kinten ngoten. Kan mboten enten to piyai napa gua sajen niku terus taruh di kanthi gendruwo kan mboten enten to. Mboten enten, ya karep-karepe dhewe ning sing bisiki emang bener setan gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belum selesai sampai situ. Kemudian Ibrahim juga ngomong lagi, qala ar-raghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ngapunten, bapaknya yang mengatakan. Bapaknya terus jawab. Jadi setelah Ibrahim mengatakan A B C D, bapaknya kemudian jawab, le, apa kowe iki anyel karo Tuhan-tuhanku sing tak sembah iki? La in lam tantahi fa arjumannaka. Nek kowe ora iso mandeg omonganmu, tak bandem watu awakmu, tak rajam, tak kerutuki, tak brengkal. Wahjurni mahliya, saiki minggato. Tinggalkan aku dhewean selama-lamanya. Diusir anak niki. Anak yang pengen ngajak bapaknya baik malah diken minggat, malah diusir. Kemudian anak yang baik sekali lagi. Anak yang baik ini enggak marah. Apa kata beliau? Salamun alaika. Duh bapakku, mugi-mugi panjenengan diparingi keselamatan saking Gusti Allah. Sa'astaghfiru laka rabbi. Kula bakalan nyuwun ngapura teng Gusti Allah tinggi panjenengan. Innahu kana rabbi hafiya. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku.
Padahal urung karuan di ngapura dia sudah optimis, tak jaluk ning ngapura Pak, tenang. Gusti Allah niku maha baik banget gitu kan. Kemudian beliau pun mengatakan wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi saqiya, dan aku akan terus berusaha menjauhkan diriku darimu dan dari apa yang engkau seru mesti diusir gitu kan. Jadi zaman dulu niku nek cah lanang niku nek memang punya prinsip diusir ya minggat ya lunga gitu kan. Kalau memang prinsipnya benar dipertahankan, mboten kados saniki lagi disentak. Wah nek ra bali ning agamamu gitu kan, ratake warisan wah bali meneh gitu kan. Aduh gitu kan. Nah, maka Ibrahim ndak, nggih pun nek jenengan ngengken kula medal. Ngengken kula lunga nggih kula lunga. Dan kula bakal ngedohi jenengan kalih napa ingkang jenengan sembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan aku tidak kecewa dengan doa kepada Rabbku. Di sini ada catatannya, asa Allah aku nabi du'ai Rabbi saqiya. Agar saya berharap semoga doa saya dikabul, jenengan dikasih hidayah dan dosa jenengan diampuni, diselamatke marang Gusti Allah dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertauhid. Tapi apa yang terjadi? Dijelaskan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, bercerita, yalqa Ibrahim abahu azar yaumal qiyamah. Jadi ini cerita barang gaib. Sekali lagi, ketika kita ngomongkan barang gaib hari kiamat nanti butuh dalil. Nek anda ada dalilnya, ampun ngarang. Jadi nek anda ngomong cerita soal barang gaib ning ra nganggo dalil, ora usah dirungokke, mang tutup mawon kupinge gitu. Maka di sini dikatakan yalqa Ibrahim abahu azar yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti, kata Nabi SAW riwayat Abu Hurairah, Ibrahim mendatangi bapaknya, bertemu dengan bapaknya di hari kiamat. Wa ala wajhin azara qataratun wa ghabaratun, dan mukanya Azar itu letek, reget, kebak bleduk gitu kan. Karena orang itu kan berjalan kaki dengan tanah yang luas gitu kan. Kemudian mubal-mubal bleduke reget kabeh gitu. Kemudian fayaqulu lahu Ibrahim kemudian berkata kepada bapaknya, alam aqul laka la taksini. Pak, panjenengan dek biyen pas gesangan pun kula elekke, ampun nglawan kula, ampun bertentangan dengan keyakinan kula, ampun bantah napa ingkang kula ajak, wong kula niku nabi gitu kan. Fayaqulu abuhu, bapake pas niku sanjang, fal yauma la aksika. Ya wis saiki aku tak manut. Saiki ning kiamat Pak gitu. Jadi mboten pas zaman ning donya, saiki wis kiamat pun rampung donyane niku. Kemudian fayaqulu kemudian Ibrahim berkata, berdoa, ya Rabbi, wahai Bapak, wahai Rabbku, maaf, innaka wa'attani alla tuhziyani yauma yub'atsun. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu termasuk doane, salah satu doa beliau adalah wala tuhzini yauma yub'atsun, jangan engkau buat saya itu sedih di hari kiamat nanti. Nah, Ibrahim alaihissalam mengibah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Bapakku, innaka ya Rabb, wahai Rabbku, maaf, innaka wa'attani alla tuhziyani yauma yub'atsun. Sesungguhnya panjenengan sudah memberikan janji kepadaku untuk tidak membuatku sedih di hari kiamat ini. Maka kemudian Ibrahim mengatakan, fa ayyu khizyin ahza min abi al-ab'ad. Maka kesedihan apa yang paling sedih yang diderita oleh seorang anak ketika mendapati bapaknya yang paling disayangi kok malah jauh dari rahmat Allah. Kudune selamat kok malah ora selamat. Kesedihan apa yang paling besar daripada itu? Enggak ada. Makanya beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kula niku sedih nek bapak kula nganti mboten selamat. Padahal jenengan pun janji supaya kula niku pas mengke hari kiamat mboten sedih. Sakniki kula sedih. Kira-kira ngoten niku. Fa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni haramtul jannah 'alal kafirin. Ibrahim, wis tak tegaske, wis tak pastekke nek surga kuwi dudu papan panggonane wong kafir. Jadi dongane Ibrahim alaihissalam menghibah sekalipun meminta pun enggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam bab syafaat itu ada dua syaratnya. Yang pertama, yang memberi syafaat ini harus mendapatkan ridho Allah. Jadi dia harus minta izin dan diizinkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, syafaat ini juga harus kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Ibrahim alaihissalam termasuk nabi. Nabi punya hak untuk memberikan syafaat. Tapi nggak sopo, tinggal bapaknya sinten orang musyrik, nggak boleh gitu. Makanya ketika kita membahas bab anak-anak yang mati di usia yang
belum balik 3 orang, 2 orang bisa menjamin ibunya masuk surga, bahkan ari-arinya bisa geret orang tuanya masuk surga di pembahasan yang lalu. Maka ini berlaku buat orang tua yang muslim. Nek wong tuane kafir nggih mboten saged. Mungkin enten wong tua anaknya mati bola-bali. Wah, 4, 5 mati gitu kan. Wah, gane aku dijamin surga tak rasa salat sisan. Nah niku nggih mboten keetung ngoten niku. Ora kanggo jaminane. Jadi jaminan-jaminan itu berlaku buat mereka yang bertauhid, berakidah dengan benar, tidak dicampuri kesyirikan, dan tetap menjalankan rukun Islam, tetap sholat, tetap kemudian poso di bulan Ramadan, kemudian bertauhid, berakidah yang benar. Nah kok delalah kadah putra 3 sedo sebelum balik, atau 2 meninggal sebelum balik, atau waktu masih janin kemudian keguguran. Nah, maka ini bisa narik wong tuane. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menegaskan bahwasanya agama ini benar-benar melarang anak-anak seorang muslim untuk durhaka kepada orang tuanya, apapun yang terjadi, apakah mereka orang tua yang non muslim atau orang tua yang muslim, apakah orang tua yang jahat ataupun orang tua yang baik, ataukah orang tua yang jelek ataupun orang tua yang ganteng, ataupun orang tua yang kaya maupun yang miskin. Pokoknya gak ada diskriminasi terhadap orang tua. Itu semua harus disikapi baik dengan sabdanya roghima anfu summa roghima anfu summa roghima anfu. Sungguh celaka, sungguh hina, gila. Sahabat bertanya, jadi kalau Nabi ngulangi sampai 3 kali bahkan lebih, ini berarti perkara besar, perkara yang agung, perkara yang perlu diperhatikan dengan seksama. Jangan sampai kita luput dalam memperhatikan ini. Gila. Kemudian ditanyakan, man ya Rasulullah, sinten niku piyai ingkang celaka niku sinten? Qala, kata Nabi SAW, man adraka walidayhi indal kibari. Anak-anak sing jek nemoni wong tuane pas usia tua. Karena umumnya anak-anak itu nek wong tuane tesih seger dereng pensiun niku nyedak kalih wong tuane gitu. Nek bondone dereng didum biasane nyedak, tapi nek wis didum tek, wis pensiun, napa melih ngapunten ra duwe pensiunan, alah wis di WA nganti ditelepon ping 17 ya sok-sok embuh. Ahaduhuma au kilahuma, yaitu anak-anak yang kemudian mendapati orang tuanya di usia tua, baik dia itu 1 ataupun 2, summa lam yadkhulil jannah, kok yo ora iso didadekke wasilah mlebu surga, kuwi wong rugi. Hadis ini semakna dengan orang-orang yang ketemu dengan Ramadan kok kemudian keluar Ramadan tidak mendapat ampunan. Jadi sio-sio kan enten to piye agama Islam pas Ramadan yo ora poso, malah maksiat, malah dangdutan. Kula nek mriki pas Ramadan niku nglewati mriku enten apa angkringan asoka, dangdutan itu. Terus sakniki nyebrang Triagan ten masjid niku Pak Rohmat ya enten meleh niku. Niku napa niku jenenge mboten mudeng lho. Jenenge apa Mas Pur ora enek. Wah, jenenge apa Mas Pur sing kono kae? Nah ya Allah. Oh malahan sapal. Oh lho, ampun. Ya Allah. Oh ya enek. Ampun nggih. Jadi enten dana desa ampun nggih bangun ngoten niku nggih. Berarti kita nanti dosa jariah kita nanti nggih. Saestu ampun. Lah nggih. Niku sing nyewa mendingan dibalekke wae duit sewone. Lah nggih, sing sewone balekke wae duite. Ampun nggih. Rugi kita nanti. Nggih, maka celaka orang-orang seperti itu. Duwe wong tuwa, wis tuwa, sing kudune dijogo malah disio-sio. Sampai berita yang paling baru ada 2 orang bapak ibu meninggal berhari-hari membusuk. Anaknya ya sudah dadi wong sukses tapi ten negeri entah berantah mriku. Ya, makanya saya katakan bukan berarti nggak boleh ya anak itu berkarir jauh dari orang tuanya, boleh. Cuman maksudnya gini loh, ketika orang tua itu bener-bener nggak ada yang nunggoni, nggak ada anak yang bakoni, paling boten niku enten tangga napa sedulur ingkang diamanai, awasono gitu. Nomele sakniki enten napa niku CCTV bisa dicek saking HP, luar biasa teknologi. Jadi bisa memanfaatkan itu. Ning tetap nemoni, ngurusi langsung itu lebih baik, jauh lebih berkah, jauh lebih barokah ngoten.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dalam bab berbakti, bakti sama ibu itu diutamakan daripada bapak. Ini konteksnya kalau anak. Nanti kalau suami istri, ya istri baktinya yang terbaik ya kepada suaminya, ngoten. Ning sakjane ngeten iki ora usah dipertentangke gitu. Kadang itu kan kowe kudu bakti karo aku lho. Lah aku kudu bakti karo dhek ya. Ngoten niku. Akhirnya malah bingung, anake bingung. Malah gesek-gesek ra karo-karuan. Nabi SAW bersabda, ya Rasulullah, wahai Rasul. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahakun nas bihusni sahabati, maka siapa orang yang harus aku baktikan yang terbaik? Qala, kata Nabi SAW, ummuka, ibumu. Qala summaman, lajeng sinten? Qala ummuka, ibumu, simbokmu. Qala summaman, lajeng sinten? Qala ummuka. Qala summa man, kata Nabi SAW yang keempat, summa abuka, kemudian bapakmu. Maka ketika seorang anak ini paham benar harus ngurusi ibunya, maka ibu yang baik juga akan paham kalau ketika seorang ibu ini sudah diservis dengan baik oleh anaknya, maka ibu pun juga akan kemudian ngerti ternyata sing wajib aku kudu ngurusi bojoku yang merupakan bapak dari anakku, ngoten lho. Sehingga ini kalau dibikin diagram gambar skesta itu 3. Imbang akhirnya. Jadi misal mau ditaruh di mana nih? Bapak nih dhuwur, ibu ten mriki, anak ten mriki. Anak kudu bakti ten sinten? Simbok mriki to. Simbok kudu bakti ten sinten? Bapak. Bapak kudu ngopo? Kudu ngurusi anak kalih bojo kan ngeten. Aman. Tapi nek ibu kudu bakti ning bapak, anak kudu bakti ning bapak, bapak kabeh, akhirnya simboke ra keurus. Gitu. Nah, ngoten lho. Ngoten. Jadi ada hikmahnya Mas Pur, kita dulu belajar segitiga sama sisi. Ya. Jadi nek diterapke ngoten balance ngoten, muter. Jadi bapak diurusi simboke, simboke diurusi anake, bapak ngurusi simbok karo anake. Niku Islam, makanya Islam itu sebuah agama yang turun dari langit dari Allah Subhanahu wa taala, yang kalau mau dinalar pakai logika apapun pasti jane masuk akal. Mung kadang akale menungso ora nyandak, ora sabar, akhirnya nyandaki dhewe, ora ketemu golek dalan liyane. Nah, ini ya orang-orang yang rugi karena dia tidak bisa melihat pancaran indahnya Islam karena orang gelem ngaji. Ya, makanya beruntunglah panjenengan yang mau ngaji. Sehingga Nabi mengatakan illa nazalat alaihimus sakinah wa ghaziyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indah. Panjenengan dapat sakinah, dikei rahmat. Nah, walaupun namanya nggih boten Pak Rahmat. Kemudian dinaungi oleh para malaikat rahmat dan kemudian disebut-sebut nama kita di sisi malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kok bilih cekap semanten yang saged kula aturaken insyaallah nanti di sequel yang kedua kita nggak lanjutkan ini, tapi kita atau saya akan menyampaikan materi tentang keutamaan punya anak perempuan. Jadi nanti monggo anake lanang lha kok mantune kowe lanang. Wah, terus ngono lho tandane. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya saya bisa cuma mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.